Dan yang untuk tangan ya teman-teman, seperti ini tuh, ini adalah bagian tangannya ya, jadi agak ngembang-ngembang kayak guring gamis, karena ini model gamis ya teman-teman. Dan ini ada benang juga, benang Yamalon ya, mantep. Kalau Yamalonnya teman-teman itu dibandingin sama yang versi di bawahnya itu, ini tebal ya, yarnya itu banyak, jadi nggak membutuh ya, lebih bisa efisiensi lah, atau bisa lebih irit ya. Tuh kan ya, lumayan lah, agak ya standar ya. Tapi yang sering digunakan di Jakarta ya ini ya, Yamalon kebanyakan, ataupun ada yang namanya diamond juga. Suasana sore ya teman-teman, di suasana pedesaan di tempat saya ini ya lumayan ya, karena sekarang juga musim hujan telah tiba ya. Jadi ini juga pekerjaannya itu agak lumayan basah sedikit, karena tadi mungkin di jalannya kehujanan. Dan teman-teman ini juga ada obras ya, benang obras. Ini sih mungkin bakalan ngepas ya, ini ya mungkin 2 pasang lah, cukup lah. Nah begini ya teman-teman, kalau ngejahit di perkampungan ataupun di pelosok desaan ya, intinya dikasih ya, ada yang ngasih juga, ada yang kita beli sendiri ya alat-alatnya seperti ini, seperti sleting, benang obras, benang jahit juga. Tapi ini kebetulan sama temen itu dikasih ya, jadi kita nggak perlu beli benang obras ataupun alat-alat sejenis yang lainnya seperti ini ya teman-teman. Sleting ini ada merek ya, merek sama kain keras pislin ya, kalau di sini itu mayoritas disebutnya pislin teman-teman. Pislin ini nantinya buat tangan ya, sok dulu nanti ya teman-teman. Nah ini kenapa diginiin ya teman-teman. Jadi tadi itu pas kesininya itu katanya itu hujan gede ya, jadi takutnya nanti basah. Ternyata alhamdulillah enggak ya teman-teman, jadi selamat ya. Nah ini ukuran size M ya, ini puringnya lumayan tebal, karena ini ternyata 10 piece ya, seikatnya itu 10 potong. Apa kita akan bisa ya ngerjain dalam sehari 10 potong dengan model yang lumayan ya, lumayan tricky lah ya. Mudah-mudahan aja kalau nggak ada kendala mati lampu, kita bisa ngerjain 10 potong sehari ya, dari jam mungkin sehabis sahur sampai jam 4 atau jam 3 sore ya. Itu ditargetkan kita beres 10 pieces ya, ya mudah-mudahan aja. Jadi ini ibu-ibu ya, kalau mau lihat ya, mau sekedar pengen lihat-lihat nih pekerjaan konveksi itu seperti apa gitu ya, ini ya sekalian saya kasih lihat. Nah awal mulanya itu ini, kalau ada puringnya itu 2 ikat ya teman-teman. Jadi yang satu ikat lagi itu bahannya untuk bagian luarnya, dan ini yang satu ikatnya ini adalah puringnya ya. Puring juga ada beberapa bagian tuh, banyak juga ada bagian tangan. Coba lihat di sini. Nah ini teman-teman bagian tangan tuh, ini kan beda, ada lengkungan seperti ini ya. Tuh kan ini untuk tangan, kerongan tangan, jadi ini untuk tangan. Nanti siapa tahu aja kan untuk ibu-ibu, teteh-teteh, ataupun teman-teman sekalian, teman-teman semua ya, baru pertama kali gitu kan ambil jahitan lah dari konveksi, tapi nggak pernah kerja di konveksinya, terus dibawa di rumah ya seperti ini ya. Tapi ya mudah-mudahan sih pada tahu ya semua juga, ini untuk badan bagian belakang ya teman-teman. Ini cuma share-share aja ya, untuk pengalaman sih sebenarnya. Dan untuk ini ya teman-teman, ini adalah untuk bagian mangset ya, kalau disebutnya itu mangset itu yang berada di lingkaran ya, untuk di kemeja ataupun gamis. Ini juga model ada lingkaran seperti mangsetnya. Nanti kita akan buat ya teman-teman. Jadi ini ada puringnya juga, nanti ini ditempelin ke seperti kain keras yang tadi yang saya katakan yang warna putih-putih seperti ini.
Ya pokoknya kita kalau kerja kayak begini tuh harus jeli ya teman-teman. Ya teman-teman juga pasti ngalamin ya. Jangan sampai ketukar, dan apabila nggak tahu kita harus nanya langsung sama yang punya konveksinya. Jadi ya sebisa mungkin kita harus nanya ya, harus bertanya dulu. Yang ini adalah bagian depan ya, ataupun bagian yang utama. Bahan seruti ya seperti ini seruti ini ya teman-teman. Biasanya dipakainya itu ke kerudung, gamis juga sekarang lagi trendy ya. Nah ini ukuran M tapi ya lumayan gede ya teman-teman tuh. Mantap ini mah. Nah ternyata banyak sekali di sini ya. Ada ada untuk mereknya yang ini ya teman-teman tuh. Nanti kalau teman-teman ada yang seperti ini ya kerja. Nah ini adalah untuk merek ya, di sini nanti diselipin mereknya. Ini bagian belakang ya untuk badan atas, tapi persisnya di bagian belakang. Ini mah kayak seperti mau kurban ya, dibagi-bagi gitu. Kalau ini sebenarnya untuk ini ya, untuk bisnya teman-teman yang ada di leher. Ya cuman enggak sama sih semuanya, tapi ya rata-rata kalau yang bentuknya kayak gini, kalau bentuk gamisnya, model gamisnya ada bis, pasti ini untuk bis ya. Tuh banyak juga kan ya teman-teman. Jadi alat-alatnya itu ya kalau nggak biasa lumayan agak pusing ya. Yang ini biasanya ini untuk lingkaran badan, karena ini modelnya gamisnya ada lingkaran badan depan ya, di bagian di bagian perut. Jadi ini ada seperti ini untuk bagian depan, dan yang ini tali ya. Coba lihat di sini. Nah teman-teman tuh ini adalah ukut untuk tali ya. Tali ini biasanya digunakan untuk di bagian pinggang ya, di sebelah kiri kanan juga ada. Jadi intinya untuk menarik ke bagian belakang. Banyak ya kalau gamis itu hampir semuanya mayoritas ada talinya untuk ditalikan ke belakang itu. Yang ini nanti kita jahit, yang ini juga dijahitnya lumayan cepat sih kalau yang ini ya, beda sama yang bis itu yang kecil. Nah kalau yang ini teman-teman, ini tuh bagian depan ya, ini tuh bagian atasnya. Jadi ini bagian depannya, ini yang salah satu modelnya tuh ini, karena bisa dilihat tuh. Nah ada yang beginiin ya, ataupun ada ini untuk dilipat model-modelnya. Jadi teman-teman kalau nanti ada yang seperti ini, jangan asal ngejahit ya, karena ini model tertentu yang nantinya dibeginiin, dirempel lah, bisa dilipat atau dirempel seperti ini. Ini sebenarnya untuk bagian belakang ya teman-teman tuh, karena beda sama yang tadi. Nah ini juga gede tuh nyampur. Karena ini untuk bagian belakang ya. Ini juga kerongan untuk namanya itu besar ya tuh, kerongan untuk leher lah intinya. Bagian belakangnya beda sama depan. Untuk yang sleting Jepangnya nanti soalnya di sini ada sleting Jepang di bagian depan ya. Biasa kan gamis bagian depan atau belakang itu ada, cuman ini kebetulan di bagian depan. Ini harus diobras dulu ya teman-teman ininya sebelum kita pasang sleting Jepangnya. Kita obras dulu. Udah segitu tuh berapa itu, banyak, 1 2 3 4 5, ada 5 ya, 5 macam kita harus jahitnya itu. Nyatunya itu teman-teman ya sama yang namanya bagian tangan yang mangset, itu namanya mangset. Jadi yang utamanya ini. Nah nanti ini digosok, bukan ini sih yang digosok, yang tadi kain keras bagian tangan ya, karena ini bahan utamanya yang tadi kan bagian tangannya itu sama tuh kan, ini melingkarnya juga sama.
Ini karena ini yang nempelnya ya, ini yang nempel kayak lemnya tuh yang bagian ada ininya tuh kelihatan kan. Nah tapi kalau bagian atasnya seperti ini ya teman-teman tuh, jadi nggak ada gemerlap gitulah. Dipasang nanti di bagian tangan, cuman ini teman-teman sebenarnya ini bagian puringnya ya, karena ini nantinya di dalam sih ya, jadi agak ngembang-ngembang kayak gini ya. Tuh, kalau udah jadi bagus ya teman-teman, rapi dan ya mungkin lucu ya, lebih ketimbang lucu sih sebenarnya kalau untuk istri ya. Gamis, kalau gamis sih ya banyak rempel, terus banyak model. Contohnya seperti ini tuh teman-teman, ini juga bagian tangannya, terus yang ini digosok ya, mangsetnya digosok dulu, yang ada puringnya itu. Nah ini disimpan di tengah-tengah, terus dikasih lagi ujungnya pakai tali, ini nantinya buat kancing ya. Dan ini ada puringnya loh teman-teman tuh, puringnya juga ikutan dirempel ya atau dikerut. Penasaran gak buat pasangnya ibu-ibu ya? Siapa tahu aja ibu-ibu mau belajar ataupun mau terinspirasi gitu model-model kayak gini. Yuk saya akan coba nih buat satu ataupun lebih ya tangan seperti ini. Ini kebetulan di sini juga banyak tuh teman-teman ya. Ya Allah, ternyata ya di luar teman-teman sangat panas ya. Teteh-teteh ibu-ibu kalau mau ngejemur baju itu sangat memungkinkan ya, karena di luar juga sangat panas. Cara tangan yang seperti tadi. Nah sekarang udah beres ya teman-teman, jadi kita kembalikan seperti ini ya, jadi bagian depan belakang, bagian dalam maksudnya, bagian dalam bagian luar. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, tuh mirip kan sama yang tadi. Jadi nggak terlalu sulit juga dan nggak mudah juga sebenarnya, cuman kalau kita tahu caranya ya minimal lancar lah, nggak ngebongkar terus. Nah ini dan ada talinya seperti ini. Ini nanti kasih kancing ya, biasanya di sini tuh di bagian yang ini kasih kancing. Ini untuk yang dewasa ya teman-teman, jadi untuk ibu-ibu menjahit gamis tangan seperti ini. Kebanyakan kan sekarang pakai kerutan ya seperti ini tuh, pakai rempelan lah intinya, ataupun versinya itu versi gelembung lah, balon ya kalau di kampung namanya itu gamis balon, karena ya banyak rempelannya seperti ini. Nanti jadinya itu kayak yang bergelembung gitu ininya, tangannya tuh